Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas materi fisika, yaitu gerak jatuh bebas atau yang biasa disingkat GJB. Apa sih gerak jatuh bebas itu? Mungkin kita sering mendengar istilah dari gerak jatuh bebas. Jadi gerak jatuh bebas itu ialah pasti itu gerak lurus, karena ke bawah kan gerak lurus ke bawah karena jatuh jadi ke bawah tanpa memiliki kecepatan awal. Atau bisa dikatakan juga kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Nah, kita bahas dulu gerak jatuh. Jatuh artinya dari atas ke bawah, makanya gerak lurus ke bawah. Kenapa dikatakan lurus? Karena jika tidak lurus, maka nama geraknya akan berubah menjadi gerak parabola. Makanya gerak bebas itu harus lurus. Dan juga kenapa dikatakan gerak jatuh bebas? Karena dia tanpa memiliki kecepatan awal. Kecepatan awalnya sama dengan 0. Jika kecepatan awalnya tidak 0, misalkan kecepatan awalnya itu 10 meter per sekon atau 20 meter per sekon, maka gerak ini akan berubah lagi menjadi gerak vertikal ke bawah karena dia memiliki kecepatan awal. Nah, ini adalah kondisi fisis dari gerak jatuh bebas, di mana benda itu jatuh ke bawah dengan ketinggian atau posisi dari sumbu Y itu Y dengan percepatan gravitasi G dengan kecepatan awal, karena ini adalah gerak jatuh bebas yang dimana di sini kata kuncinya tanpa kecepatan awal, artinya kecepatannya itu sama dengan 0. Terlihat dari gambaran sini, pada di atas ini itu tidak ada arah vektor atau arah panahnya, karena menunjukkan kecepatan awalnya itu 0. Sedangkan di bawah sini itu terlihat arah yang menunjukkan bahwa ada kecepatan akhir nanti. Nah, pada gerak jatuh bebas ini kita akan mencari 4 persamaan, yang dimana yang pertama itu ada PT atau kecepatan partikel pada fungsi waktu. Terus ada Y. Di sini diartikan sebagai posisi partikel. Terus yang ketiga itu ada T
T di sini diartikan sebagai waktu tempuh atau waktu yang diperlukan untuk sampai dari sini sampai ke tanah. Terus yang terakhir itu ada kecepatan, di mana kecepatannya itu menurut fungsi posisi. Untuk memudahkan nantinya, kita gambarkan kondisi fisis dari GLBB dengan GJB untuk memudahkan kita menentukan 4 persamaan nantinya. Yang pertama, kita akan menentukan kecepatan partikel sebagai fungsi waktu. Maksud dari fungsi waktu di sini, kita menentukan kecepatan partikelnya itu menggunakan waktu. Jadi di rumus di persamaan ini kita harus tahu nilai T-nya atau nilai waktunya. Jadi di rumus nanti terdapat besaran waktu. Untuk menentukan kecepatan partikel berdasarkan fungsi waktu, maka kita akan kita akan melihat acuan yang dijadikan acuan tadi. Kita lihat persamaan yang menentukan kecepatan dengan ada besaran waktu. Itu ada di persamaan yang pertama, yaitu PT sama dengan P0 ditambah A dikali T. Bisa kita tulis dulu. Sebelumnya, kenapa ada sebagian yang bertanda panah? Tanda panah di atas ini menunjukkan bahwa besaran ini, yang ada panahnya, itu adalah besaran vektor. Jadi selain memiliki nilai, besaran yang ada panah ini juga memiliki arah. Misalkan kecepatan 20 meter per sekon. Kalau kecepatan berarti ada arahnya, misalkan ke utara atau ke selatan, ke barat, ke timur. Misalkan ini Y di sini selain memiliki nilai misalnya 10 meter, dia memiliki arah. Kemana arahnya? Ke bawah, karena dia sumbu Y, atau ke atas sesuai dengan ini ya, Y atau X. X biasa kan horizontal, kalau vertikal kan Y, karena kita gerak jatuh bebas itu vertikal ke bawah. Lanjut. Setelah didapatkan rumus acuannya, bisa kita lihat. P0 di sini karena sesuai pengertiannya, P0 pada gerak jatuh bebas tanpa kecepatan awal. Artinya kecepatan awalnya itu sama dengan 0. Kita lihat lagi. A di sini
kita lihat di situasi fisis. Kalau A di sini percepatannya horizontal. Artinya di sini percepatannya itu G. Karena jika benda itu jatuh, hambatan udaranya diabaikan, karena di GLB ini diabaikan, maka percepatannya ini konstan atau tetap, dan besarnya itu sama dengan percepatan gravitasi. Makanya A di sini bisa kita gantikan sebagai percepatan gravitasi. Maka bisa kita tulis A itu sama dengan percepatan gravitasi. Setelah kita dapatkan ini, bisa kita tuliskan, bisa kita substitusikan ke dalam rumus ini. PT sama dengan P0 nya kita ganti sama dengan 0, tambah A nya kita ganti G, dan T dikalikan T. Karena 0 tambah G, 0 ini tidak berpengaruh, maka PT sama dengan G dikalikan T. Maka didapatkan rumus atau persamaan kecepatan partikel sebagai fungsi waktu itu PT sama dengan percepatan gravitasi dikalikan waktu. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu posisi partikel. Nah, langsung kita cari persamaan GLBB yang bisa kita jadikan acuan. Yang kedua bisa kita jadikan acuan karena dia menentukan posisi. Langsung kita tulis. Nah, sama, kita lihat dulu. X di sini diartikan sebagai kalau di garis horizontal, artinya mendatar. Sedangkan pada GJB itu vertikal. Maka bisa kita gantikan X itu sama dengan Y, karena lintasannya itu dari atas ke bawah. Kita lihat lagi, ada V0 seperti sebelumnya, V0 itu sama dengan 0. Kita lihat lagi, A sama seperti sebelumnya, A itu sama dengan G percepatan gravitasi. Nah, kita substitusikan lagi ke dalam rumus ini. X-nya kita ganti dengan Y, P0-nya kita ganti dengan 0, dikalikan T, ditambah 1/2, A-nya kita ganti dengan G, dikalikan T kuadrat. Kita hitung. Nol dikali T sama dengan 0, tidak usah ditulis. Tulis 1/2 G dikalikan T. Maka didapatkanlah rumus dari atau persamaan dari posisi partikel. Lanjut ke waktu yang ditempuh.
waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah. Sampai ke tanah. Oke. Selain dari rumus acuan, kita bisa langsung mengambil rumus atau persamaan yang telah didapatkan. Yang kita cari itu pada persamaan terdapat besaran T. Nah, karena keduanya memiliki T, kita lihat lagi pada persamaan 4 itu ada kecepatan partikel. Sedangkan kecepatan partikel biasanya pada soal malah itu yang ditanyakan. Maka biasanya ketinggian atau posisinya itu diketahui pada soal. Maka bisa kita jadikan acuan pada persamaan yang telah didapatkan untuk digunakan untuk mencari waktu yang diperlukan untuk sampai ke tanah. Itu persamaan kelima, kita tulis dulu. Nah, oh iya lupa, ada kuadratnya tertinggal. Nah, karena ini sudah pada kondisi vertikal, karena dia pada sumbu Y, maka kita hanya perlu memindah-mindah antar ruas. Yang kita perlu pindah itu 1/2G, itu pindah ke ruas ini, ke ruas ada Y. Jadi kita tulis dulu T kuadrat terus kita tulis lagi Y. Nah, ke tengah kita pindahkan ke ruas menjadi ke ruas sebelah menjadi 2/1, atau bisa kita sederhanakan menjadi 2. Oke. G kita kita pindah ke ruas kiri itu menjadi 1/G, atau bisa dikatakan per G ya. Setelah ini bisa kita sederhanakan lagi, kan ini masih pangkat 2, jadi pangkatnya ini kita pindahkan ke ruas sebelah menjadi akar. T sama dengan akar 2Y per G. Maka didapatkanlah persamaan dari waktu yang diperlukan, itu adalah T sama dengan akar 2Y per G. Terus kita lanjut ke yang terakhir, itu adalah kecepatan partikel sebagai fungsi posisi. Jadi posisinya sekarang posisinya yang diketahui, waktunya tidak diketahui. Nah, satu-satunya acuan yang mengarah pada fungsi posisi itu adalah pada persamaan ketiga,
PT sama dengan P0 tambah 2A kali X. Kita tuliskan dulu. Nah, kita lihat di sini P0 seperti biasa sama dengan 0. Terus ada A. Nah, kita ubah menjadi G. Terus X. Oh, sini salah. Itu vektor. Terus X kita ubah menjadi Y. Kita substitusikan maaf. Terus seperti biasa kita substitusikan. Ini PT kuadrat sama dengan P0 0 kuadrat tambah 2A nya kita ganti G, X nya kita ganti Y. Terus kita sederhanakan PT kuadrat sama dengan 2G dikalikan Y. Nah, ini masih kuadrat, maka kita pindah sebelah, pindah ruas menjadi akar, menjadi akar 2G dikalikan Y. Maka didapatkankah rumus dari atau persamaan dari kecepatan partikel sebagai fungsi posisi? Yang mana rumusnya itu PT sama dengan akar 2G dikali Y. Jadi maka didapatkanlah rumus 4 rumus dari gerak jatuh bebas, kecepatan partikel sebagai waktu, fungsi dari waktu, posisi partikel, waktu yang diperlukan, dengan dan kecepatan partikel sebagai fungsi posisi. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter dari permukaan air tanpa kecepatan awal. Jika massa berenang tersebut 50 kg dan percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan berenang saat menyentuh permukaan air. Nah, jadi kita langsung jawab. Diketahui kita ambil data-data dari soal-soal ini. Seorang siswa terjun dari papan kolam renang setinggi 8 meter. Artinya Y sama dengan 8 meter. Oke. Dari permukaan air, maksudnya tinggi papannya itu 8 meter dari dari permukaan air di ukuran misalkan ini simpel aja, akan gelombang, bukan gelombang si air, ini air kan ada papan ya, intinya ini papan
Nah, tinggi dari ininya itu sama dengan 8 meter dihitung dari permukaan air. Nah, kurang lurus ya, intinya ini papan lah. Nah, terus kita lihat lagi tanpa kecepatan awal. Nah, seperti di materi tadi, artinya kecepatan awalnya sama dengan 0. Oke. Jika massa perenang tersebut 50 kg, massa 50 kg, dan percepatan gravitasi artinya G itu, dan percepatan gravitasinya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Terus yang ditanyakan yang kita akan cari itu adalah kecepatan perenang. Jadi untuk menentukan kecepatan perenang tadi, kita gunakan salah satu dari 4 rumus tadi dulu. Kita akan menentukan waktunya. Waktu yang diperlukan perenang untuk bisa sampai ke permukaan air. Rumusnya kan T sama dengan akar 2Y per G. Nah, setelah kita menentukan rumus mana yang dipakai, kita masukkan data-data yang telah diketahui ke dalam persamaan yang di sini. Jadi akar 2 Y-nya kita ganti dengan data yang di atas, yaitu 8 meter. Di 2 dikali 8 per G-nya itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. 2 kali 8 sama 16. Kita tulis 16 per 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kita bagi akar 1,6 akar 1,6 sekon. Nah, ini bisa kita ubah menjadi akar 0,16 kali 10 sekon. Sama kan? Nah, yang ini bisa kita akarkan menjadi 0,4 akar 10. Sisanya kan akar 10, tulis gitu ya, sekon. Ini adalah waktu tempuhnya dari sini ke sini. Oke. Setelah waktunya didapatkan, maka kita akan memakai rumus dari kecepatan dari fungsi waktu, karena waktunya sudah diketahui. Kita tuliskan jadi G T. Nah, PT sama dengan G kali T. G di sini 10 M per S dikalikan T, waktunya 0,4
akar 10 sekon. Kalikan 10 kali 0,4, 4. Tuliskan akar 10. Jadi meter per sekon. Maka didapatkanlah kecepatan berenang pada saat akan menyentuh permukaan air itu sebesar 4 akar 10 meter per sekon. Mungkin ada cara yang lebih cepat. Kita bisa menggunakan rumus yang terakhir, yaitu PT sama dengan akar 2 G ya. Ini rumus atau ini adalah cara cepat, lebih cepat menggunakan rumus ini. Intinya ini salah satu alternatif untuk menghitung soal ini. Ini langsung kita hitung berdasarkan data-data yang telah dapatkan. Kita masukkan G itu 10 meter per sekon kuadrat. Y-nya itu 8 meter. Langsung kita masukkan. Hitung 2 kali 10, 20 dikali 8, 160. 160 kuadrat. Oke, kita akarkan. Kita pisah dulu. 16 dikali 10. S-nya langsung kita saja. 16 bisa kita akarkan menjadi 4. 10 tidak bisa, jadi kita tulis biasa. Salah ya. Maka mendapatkan hasil yang sama dengan rumus ini. Agak lebih panjang rumus awal, tapi bisa dijadikan acuan. Intinya ini sebuah alternatif rumus cepatnya, karena ini kan 2 kali ngitung, sedangkan ini cuma sekali ya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pas, dan mohon maaf jika tulisannya tulisannya sulit dibaca, mungkin mohon maaf, atau tulisannya berantakan, mohon maaf, karena itulah tulisan saya memang begini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.